Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa sampai di hari yang ke-26 Ramadan hari ini. Semoga saja kita tetap diberikan kekuatan iman, kekuatan lahir batin untuk tetap bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ya, dan simpatisan sosial sambil menunggu waktu berbuka puasa seperti biasa, beberapa program spesial kami akan hadirkan sambil menunggu waktu berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Dan untuk hari ini, hari Sabtu 8 Mei 2021, seperti biasa setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu selama bulan suci Ramadan kami hadirkan untuk Anda kajian sore Mimbar Cahaya An-Nur, di mana kami isi dengan kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustadz Haji Bunyamin Yapit LC MH. Kapasitas beliau sebagai CEO daripada PT An-Nur Ma'arif Tour and Travel, dan selain itu juga beliau adalah pengurus wilayah NU Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pengurus ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Ya, di mana Mimbar Cahaya Nur ini kami hadirkan secara virtual Zoom, di mana Anda juga bisa mengikutinya melalui Facebook kami di Susi FM Pinrang dan juga melalui streaming kami www.susifm.com. Ya, simpatisan Susi kaum muslimin dan muslimat, pada pertemuan sebelumnya selama bulan suci Ramadan beliau telah memberikan kajiannya kepada kita dan telah membahas beberapa tokoh muslim yang berpengaruh, dan tentu saja ini mudah-mudahan dari sini kita mendapatkan inspirasi. Dan beberapa tokoh yang dibahas oleh beliau adalah tentang kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ya, dan baik simpatisan Susia, untuk kesempatan hari ini alhamdulillah kami sudah terhubung dengan Ustadz Haji Bunyamin Yapit LC MH. Ya, dan ya, saya langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, simpatisan Susia, alhamdulillah saat ini saya sudah terhubung dengan Ustadz Haji Bunyamin Yapit. Dan Ustadz, di hari yang ke-26 Ramadan 1442 Hijriah, hari ini kira-kira siapa lagi yang akan menjadi tema bahasan kita tentang kehadiran seorang hamba, bagaimana kecintaannya terhadap Sang Ilahi Robi. Ya, silakan Ustadz dimulai kajian kita untuk sore hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat, para pecinta radio Suara Simpati dimuliakan Allah, alhamdulillah sore ini kita di Mimbar Cahaya kita akan membahas sore ini tentang beberapa masalah yang biasa menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Jadi sore ini kita tidak mengkaji tokoh, tapi kita akan mengkaji hasil daripada pemikiran tokoh itu, hasil daripada tokoh itu atau ulama itu. Bagaimana ulama, bagaimana tokoh itu berkiblat kepada Rasulullah SAW dan berkiblat kepada Al-Quranul Karim. Karena selama ini kan kita selalu mendengar, ayo kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Nah, sering kita dengarkan seperti itu. Dalam bagaimana formatnya, dari awal kita sudah ngantar bagaimana kita melihat para ulama-ulama itu orang Al-Quran dan hadis.
Olehnya itu ada beberapa hal yang biasa menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Sebenarnya masalah ini sudah lama diperdebatkan oleh ulama kita. Saya sih awalnya menulis ini, saya sudah menganggap masalah ini sudah selesai. Masalah-masalah ini sudah selesai. Sudah banyak ulama yang mengkaji dari awal itu, beberapa mengkaji. Nah, seperti misalnya masalah sholat 8 rakaat tarwih dengan 20 rakaat, tentang masalah kunut, masalah zikir, masalah tasbih, masalah talqin, masalah apalagi masalah berzikir berjemaah, berdoa berjemaah, tahlil. Sebenarnya ini kan bukan masalah baru, ini sudah masalah yang lalu, sudah dibahas ulama. Cuma seketika ini kita bisa lihat di medsos betapa banyak yang muncul justru menyalahkan itu semua, membidakan semua, memasukkan dalam neraka. Sehingga di Mimbar Cahaya itu kami pernah tulis sedikit sentilan bahwa surga cadangan karena adanya yang kapten surga ini. Kalau begitu kita dikasih surga cadangan bagaimana kan, begitu, itu sentilan aja sebenarnya. Nah, sore ini kita akan mengkaji hal-hal seperti itu. Kalau menurut Syekh Ali Jum'ah, Mufti Jumhuriyah Mesir, dalam bukunya itu Al-Bayan fi Syigilil Al-Bayan, itu penjelasan tentang yang mengganggu pikiran, yang menyibukkan pikiran, yang menghabiskan energi sebenarnya. Nah, para pecinta sang ilahi Rabbi, perlu teman-teman ada yang menyatakan dirinya salafiyah. Perlu kita tahu, salafiyah dan salaf itu beda. Saya melihat beda. Dan Wali Jum'ah juga mengatakan bahwa itu beda. Salafiyah dan salaf itu beda. Salaf itu siapa lagi? Itu mereka semua salafus saleh, ya, mereka semua salafus saleh yang hidup 300 tahun setelah kenabian, setelah Rasulullah SAW wafat. Itu salafus saleh. Nah, itu ada yang mengatakan dirinya sekarang salafi. Nama salafiyah menyatakan dirinya mengikuti kaum salaf. Nah, ini kita kalau kita lihat itu sebenarnya berbeda. Menurut saya berbeda, dan itu komentar juga Ali mengatakan ada beda salafiyah dan salaf. Nah, ini kita lihat pengajian-pengajiannya itu, coba kita lihat di medsos kemarin ada yang memukul imam yang sementara kunut. Ya, kalau kita lihat komentar-komentarnya bahwa dia tidak setuju orang kunut sehingga dia pukul. Nah, ini kan yang kita sayangkan sekali. Jadi Mimbar Cahaya An-Nur ini sebenarnya untuk memberikan pandangan kita, memberikan cahaya kepada kita semua, walau cahayanya tidak begitu terang, tapi paling tidak saya pribadi dan Radio Suara Simpati sudah punya andil untuk memberikan cahaya pada dasarnya seperti itu. Nah, inilah pengajian-pengajian yang seperti itu. Coba kalau langsung dia katakan bahwa kunut bid'ah, masuk neraka, anak-anak muda, semangat beragamanya tinggi, kemudian emosionalnya tinggi, jadi pas melihat orang kunut jadi pukul. Nah, ini kan metode seperti ini sebenarnya disayangkan sekali. Jadi ada ilmu itu sebenarnya. Coba misalnya kalau lihat ki penjahit, kita ki Pak Jai, napa itu Pak Jai, tak perlu ki Mak Jai, padahal kita nggak tahu ilmunya menjahit. Apa langsung milih tuh Mak Jai. Nah, gue sini kayaknya alena na jairang balik bolaan situ cuma bicu kan begitu modelnya. Jadi ini teman-teman ceramah, kemudian buka YouTube ceramah toy. Padahal ada ilmunya itu. Membaca hadis saja kemudian fatwa sendiri, sesatkan sendiri, padahal ada ilmunya gitu loh. Nah, ini yang kita mau kaji. Di sore ini kita mau kaji. Misalnya untuk tahap awal ini kita kaji tentang, sebenarnya ini masalah baru. Cuma saya ingin membuat membuat sejarah saja dalam hidup saya, bahwa saya juga pernah bahas itu, dan ini saya sudah pernah tulis dalam tulisan. Jadi kita ada namanya tulisan lepas dan akan menjadi majalah dan menjadi buku
Itu namanya mimbar cahaya. Tulisan-tulisan itu akan dijadikan sebagai buku. Sebelum itu kita uh, live dalam bentuk virtual seperti ini. Para pecinta sang ilahi Rabbi, sekarang yang kita bahas sore ini, berapa sih rakaat sholat tarawih itu? Nah, kita coba lihat. Di sini saya tulis bahwa hampir tiap tahun pembicaraan ini diperbincangkan. Laksana sudah menjadi langganan tahunan. Sebagian ada fanatik harus ikut pendapatnya, harus diikuti pendapatnya. Ini yang tadi harus diikuti pendapatnya. Yang pengajian ini yang sepertinya harus diikuti pendapatnya. Ini sebenarnya mah pikir ke pengajian sebenarnya. Karena pengajian-pengajian itu ngedoktrin orang. Ada katakanlah saya menyebut nama UAS, Ustaz Abu Sama dikasih kesingkatan apa yang jadinya. Ya, kalau ngomong depan intelektual itu mungkin nggak apa-apa, tapi ngomong di depan anak muda, di depan orang awam, itu kan penangkapannya nanti kayak terdoktrin untuk membenci orang-orang yang tidak sepaham dia. Nah, kita coba lihat terbukti orang kunut saja karena tidak pro dengan kunut, tidak sepaham dengan kunut, dipukul imamnya. Inilah dampak kajian-kajian yang mendoktrin seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Yang punya suara, saya katakan di sini, yang punya suara besar seakan-akan menyalahkan para ulama terdahulu dan menyalahkan umat yang tidak ikut jumlah rakaatnya. Ya, ini sebenarnya sudah lama pembahasan ini. Nah sekarang kalau di NU itu kan mengatakan moderasi. Jadi wasatiyah, tidak di ekstrem kanan, tidak di ekstrem kiri. Ya, coba hadis yang menunjukkan ini kita coba lihat. Ada hadisnya Aisyah radhiyallahu an mengatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Jadi inilah hadis pendapat. Jadi ada hadis Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah lebih 11 rakaat sholatnya di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau sholat 4 rakaat. Tentunya kualitas dan panjangnya itu baginda Nabi tidak dipertanyakan lagi. Nah, jadi Nabi sholat 11 rakaat menurut hadisnya Aisyah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah disinilah menjadi ulama berbeda pendapat. Nah, disinilah kita lihat. Nah, kita lihat nanti bagaimana cara menyikapinya. Nah, ini yang saya bilang ilmu, ada ilmu. Misalnya, betul Bang Otota. Bisa makan ganti, ya Bang Otoe. Tapi aku cara tak ganti bi. Ini ilmu. Meki gesak dangi, meki ge pakai gonci-gonci, meki ge pakai ngeskapator, ini atau meki toai. Kamang model na isa man kada ganti robangnya tapi ang cara anak ganti ang keilmu na itulah. Coba kita lihat hadis ini yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat. Namun ini komentar Ali Jum adalah ada kekeliruan dalam memahami sunnah nabawiyah. Salah satu sebabnya karena tidak kemampuan macam hadis dan tidak adanya perhatian kepada ijma'ul qawli wal fi'li. Tidak ada, jadi tidak bisa tidak memahami secara komprehensif, secara keseluruhan dulu. Hanya langsung berfokus sama ini. Wah, Nabi kan salatnya 11 rakaat. 8 rakaat. Berarti taruh sebegini, yang itu salah, bid'ah, masuk neraka. Inilah kalau mendoktrin seperti ini, justru itu kekeliruan sebenarnya. Nah, ini yang saya katakan cara penyampaian kalau salaf, ulama salaf tidak begitu caranya. Kalau dia menyatakan dirinya teman-teman salafi, ya dia mengikuti salah, tidak seperti itu. Coba kita lihat hadis Rasulullah SAW yang saya selalu ajarkan kepada mahasiswa bahwa Nabi itu dibekali sebelum menjadi rasul. Nabi Muhammad SAW katakan saya dibekali al-huda wal ilm. Jadi al-huda wal ilm ini harus nyatu satu paket. Kita punya ilmu dan cara penyampaiannya itu ada.
menenangkan umat, memberikan hidayah ke umat, bukan menggelisahkan umat, bukan membuat umat bentrok, merisaukan umat. Para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah sekarang kita lihat ya, bahwa ada beberapa bukti. Nah coba kita lihat tentang ijma'ul qawli dengan ijma'ul fi'li. Ijma' perkataan sahabat sampai hari ini. Makanya dari awal itu kita bahas tokoh-tokoh mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, orang saleh. Kita sudah bahas bahwa mereka semua itu berkiblat kepada Rasul, berkiblat kepada Al-Quran. Manifestasi kiblatnya itu di sikapnya. Nah, apakah ketika itu salah? Kalau kita ciplak itu, tunggu dulu. Mereka itu menciplak Rasulullah SAW loh. Nah, coba kita lanjut bahwa hadis ini umumnya. Jadi hadis yang tadi itu bercerita tentang salat tahajud pada umumnya dan tanpa menyinggung salat tarawih. Itu adalah salat malam khusus di bulan Ramadan sebagai sunnah nabawiyah. Nah, itu perlu kita garis bawahi, sunnah nabawiyah. Nah, kemudian kenapa ada 23 rakaat yang sampai sekarang ini yang orang mau bid'ahkan misalnya. Kalau kita lihat buku-buku klasik itu, semua mazhab itu mulai dari Abu Hanifah, Imam Syafi'i yang pernah kita kaji, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, semua itu salat tarawihnya 20 rakaat ke atas malah. Imam Malik malah 36 rakaat. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu kan satu masa sama Imam Malik. Pada saat menjadi gubernur Madinah dan pada saat menjadi khalifah yang kita bahas kemarin itu salatnya itu salat tarawih itu 36 rakaat. Toh seketika ada yang datang langsung mau bid'ahkan, langsung masukkan neraka yang mau salat di luar 8 rakaat. Tega kau masukkan neraka Imam Syafi'i. Tega kau masukkan seperti Umar Abdul Aziz. Tega kau masuk itu. Nah, ini cara-cara yang menamakan dirinya salafi itu cara konsepnya saya metodologinya dalam memahami ilmu alatnya itu tidak jelas. Tidak. Nah, para pecinta sang ilahi Rabbi, kita lihat ya. Kita lihat mayoritas umat mengerjakan sholat tarawih. Itu mayoritas umat dari masa ke masa. Coba buka misalnya buku Al-Mabsut, buku-buku klasik, bukunya Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Qudamah, kemudian bukunya Imam Syafi'i. Itu semua salatnya itu 23 rakaat semua loh. Nah, para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah, sekarang coba kita lihat. Untuk menjadikan dan mengerjakan apa yang telah dilakukan Umar. Jadi Umar itu kalau kita lihat di sini Umar itu yang membuat 23 rakaat. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi itu mengatakan bahwa kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab fi syahr Ramadan bi 20 rakaat. Jadi orang-orang semasa Umar bin Khattab itu mengerjakannya 20 rakaat. Terus ada yang mengatakan, mana lebih mulia Umar daripada Nabi? Nah, ini pertanyaan yang keliru. Nah, mau jemaat kutana ini, ini Pak Kutana yang tidak mesti muncul. Pak Kutana Allah. Kenapa? Nabi kan sudah katakan. Nabi sendiri sudah katakan. Itu hadis yang diriwayatkan Ahmad fi musnadihi wa Tirmizi fi sunanihi wa labsun Ibnu Hibban. Dia katakan wa alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin. Jadi Nabi sendiri yang menyuruh kita untuk mengikuti khulafa'ur rasyidin.
Rasyidinnya gitu. Toh, tiba-tiba ada muncul, mana lebih mulia Rasul daripada sahabatnya? Ini pertanyaan yang salah. Pertanyaan ini tidak mesti muncul. Nabi sendiri yang suruh kok untuk mengikuti beliau dan khulafaur rasyidinnya. Kalau orang salaf menyatakan dirinya salafiyah, mengikuti salaf, harusnya lebih mengikuti itu loh. Nah, ini kasih pencerahan ke masyarakat bahwa yang kita kerjakan 20 rakaat ini itu bukan salah. Para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah, coba kita lihat lagi. Ada namanya sahabat Abdurrahman bin Abdul Qadir. Saya keluar bersama Umar di malam Ramadan ke masjid. Kami mendapatkan orang-orang terpisah-pisah. Maka Umar mengatakan, lebih baik kita kumpulkan. Dikumpul semua orang itu, baru sholat. Nah, kemudian Umar katakan, ni'mal bid'ah, nikmat yang sebaik-baik bid'ah inilah. Kalau semuanya tidak dikerjakan, Nabi itu adalah bid'ah masuk neraka. Umar lah panglimanya yang mengerjakan bid'ah. Nah, inilah kekeliruan orang kalau hanya mau mengatakan. Coba kita kan sudah kaji kemarin. Kapan Bukhari mengumpulkan hadis? Kapan Bukhari hidup di bumi ini? Mana duluan Syafi'i, Malik daripada Imam Bukhari? Jadi mereka kayak Imam Malik itu sudah duluan daripada Bukhari. Syafi'i, jadi kalau kita Syafi'i lebih, apakah Imam Syafi'i, Imam Malik dan imam sebelumnya tidak paham hadis? Sangat paham. Nanti pembuku hadis itu semenjak Imam Bukhari. Nah, tiba-tiba ada yang mau mengatakan bahwa kembali, pokoknya kita kembali ke hadis saja. Kita kembali ke Al-Quran saja. Hadisnya siapa? Imam Bukhari. Hadisnya siapa? Imam Muslim. Terus, kalau kita ikut Syafi'i, tidak ikut sunnah dong. Syafi'i itu lebih dulu hidup daripada Bukhari. Apakah dia tidak paham hadis? Sangat paham. Sangat paham. Nah, makanya dari mimbar cahaya ini kita membahas tokoh semua. Nah, ada kita sudah bahas tentang sahabat, tabiin dan orang yang dekat sama Tuhan. Yang kita bidah-bidahkan itu, justru yang kita bidah-bidahkan itu, orang yang bidah-bidahkan itu sangat khusyuk beribadah kepada Tuhan. Kayak misalnya Al-Ghazali. Al-Ghazali kan tahu dia akan meninggal. Dia tahu meninggal dan siapkan kain kafannya. Ini kan orang yang dekat sama Tuhan, Masya Allah. Orang yang seperti itu kau masuk ke neraka, bagaimana ceritanya? Kau yang punya neraka kan? Inilah masyarakat kau kan pengajian itu apa koro ya pikir ke jauh kemakir. Karena ada pengajian seperti itu modelnya. Ada juga pengajian hanya orang kaya saja nak kaji. Hanya orang kaya saja nak tarbiyah. Orang kaya saja. Karena menjadi apa? Ya mungkin menjadi pelumas pergerakannya. Para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah, sebenarnya masalah ini sudah lama dibahas. Ulama-ulama NU, ulama-ulama kita dulu itu sudah baik. Misalnya kita yang sangat berpengaruh. Misalnya di Hajat Tapar di sini kan pemikirannya Guru Tamuin Yusuf. Puing belajar sama siapa? Gurunya di Sengka, Kiai Haji Muhammad As'ad. Kiai Haji Muhammad As'ad belajar dari mana? Dari Mekah. Beliau lahir di Mekah. Dan kita sudah katakan, sudah bahas sejarahnya sebagai umur 11 tahun memimpin sholat di Masjidil Haram. Buku-buku klasik dihafal, buku-buku hadis dihafal. Kemudian data menyebarkan, kemudian murid-muridnya di sini ulama semua datanglah ke sini. Tiba-tiba ada muncul yang baru datang negeri 4 tahun. Orang kayak orang sakit-sakit ya, malas-malasan. Nah, ini yang membingungkan umat. Nah, makanya di mimbar cahaya ini kita coba perjelas. Kita coba clearkan kepada masyarakat, kita sampaikan ke umat, bahkan ini
itu tidak salah. Sahabat-sahabat dulu pernah lakukan. Kalau ada pertanyaan mengatakan mana lebih mulia sahabat daripada Nabi, pertanyaan itu yang salah. Karena tidak bisa dibandingkan dalam hal ini. Salah. Karena Nabi sendiri suruh umatnya, suruh kita semua bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Kalian ikuti sunnah saya dan sunnah khulafaur rasyidin. Para pecinta sang ilahi rabbi. Nah, sekarang itu tentang salat, baru salat tarawih. Masih banyak yang termasuk tahlil juga, tasbih juga. Kita ini sudah pusing kita ini. Kalau kayak bahasa saya kan misalnya orang bagaimana pekerjaan pengalaman pribadi saya. Pusing kita di kantor. Bagaimana memikirkan orang yang di luar negeri, kita di sini. Pikirkan orang-orang yang keluar negeri, ada yang ke Eropa, ada yang di sini, yang ke Saudi. Itu kita pikirkan. Bagaimana pusingnya kita. Kalau ada masalah lagi, paspornya lain nama dengan lain, kita keluar bawa mobil, carilah bagaimana kita tenang sampai macet. Belum lagi kalau betul mobil, lebih pusing. Sampai di rumah anak-anak menangis, makin pusing kita ke masjid, kita masih mencari ketenangan kita di masjid. Sampai di masjid kita berwudu tenang, salat sunnah tenang, salat berjemaah tenang. Tiba-tiba ada yang ceramah, tasbih itu haram, bid'ah, masuk neraka. Ini orang, kita ini mencari ketenangan, kenapa kau masukkan kita neraka di sini? Makanya kalau ada penceramah begini, saya kasih tahu biasa anak-anak santri, suruh turun. Cara penyampaian kurang benar, cara penyampaian seperti itu. Suruh turun, bikin kita ini mau tenang, kita dimasukkan neraka sampai di sini hanya karena pasal tasbih, karena hanya memahami tidak secara keseluruhan. Itu punya ilmu sendiri itu. Hadis ada ilmunya juga, tafsir ada ilmunya juga, fikih ada ilmunya, usul fikih. Hadis ada namanya usul hadis. Tafsir ada namanya usul tafsir. Jadi tidak hanya memahami langsung. Terus bagaimana caranya? Ya contoh ulama. Ulama itu adalah manifestasi penjelmaan yang dia lakukan itu berbeda dengan Al-Quran. Ini semangat kita kajinya ini supaya masyarakat kita tenang. Jangan terjadi lagi hanya karena faktor kuno tidak setuju dipukul imamnya. Ini kan pengajiannya yang harus ini pengajian seperti ini yang harus kita mungkin sayangkan kalau ada pengajian seperti itu. Lahirobbi. Nah sekarang kita lihat lagi. Nah imam ada namanya Inna al-Nafra'i mengatakan, dan itu menguatkan ulama bahwa para salafus saleh yaitu sahabat, mereka mengerjakan sholat di bulan Ramadan 20 rakaat. Para sahabat loh di masjid. Jadi aku masukkan neraka semua sahabat. Nah, kemudian dan itulah yang diterapkan Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad. Ini kita sudah pernah tulis di Mimbar Cahaya. Dan itu juga amalan yang dikerjakan dari masa ke masa. Nah, kenapa saya buka Ibnu Taimiyah di sini? Karena rata-rata biasanya pengikut Ibnu Taimiyah yang paham Taimiyah yang biasa sudah mau melakukan kita
tentunya yang ini buku ilmunya sendiri. Para pecinta Sang Ilahi Rabbi, pendengar Radio Sosial di mana saja berada, nah, kita sudah lihat pandangan ulama di kemudian dari penjelasan tadi bahwa komentar mayoritas ulama dan imam mazhab dari masa ke masa, dari timur ke barat, sampai hari ini sholat tarawih itu 20 rakaat dan sunnah muakkad, bukan wajib. Dan siapa yang hanya kerjakan 8 rakaat, pahala yang dapat pahala yang mulia, namun hanya dianggap sholat lail, sholat tahajud, sebagaimana yang disebutkan Aisyah tadi, bukan sholat tarawih. Dan siapa yang menambah, tidak dosa baginya. Jadi yang mengerjakan 8 rakaat itu, ya silakan. Tapi sholat tarawih sebenarnya itu ya sholatul lail masna itu minimal bilangannya 2 sampai seterusnya. Nah, inilah semoga setelah ini kalau di closing mimbar cahaya itu, di tulisan mimbar cahaya itu saya katakan, andai kita habiskan waktu kita 24 jam untuk beribadah di bulan Ramadan, itu lebih baik, insya Allah, tanpa harus kita perdebatkan hal-hal seperti itu lagi. Jadi anggaplah masalah ini jangan ada lagi yang kita tidak bisa bahas lagi yang seperti ini. Soalnya sudah selesai lah yang dibahas oleh ulama-ulama dulu. Saya pernah katakan begini, ini untuk sahabat-sahabat semua. Saya pernah naik kapal pesiar dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di kapal pesiar itu ada orang Malaysia itu berdakwahnya di kapal pesiar loh. Di kapal pesiar. Dia berceramah. Jadi majelis taklimnya itu pengajiannya di kapal pesiar. Ya, kita tahu kapal pesiar hanya hiburan, semua hiburan, hiburan-hiburan, ada tempat hiburan, tempat disko. Oh, orang Malaysia ini majelis taklimnya itu pengajiannya di mana? Di kapal pesiar. Nah, pada saat penyerahan sertifikat itu saya lihat sendiri, itu ada tempat ruangan di situ dia serahkan. Pada saat penyerahan tidak sekeyakinan dengan kita, protes. Kenapa kalian di sini? Kenapa kapal ini kan bukan Islam yang buat? Ini non-Islam yang buat. Kenapa kalian di sini? Jadi saya katakan saat itu, ternyata masalah kita yang seperti ini masih banyak masalah yang lain yang harus kita selesaikan. Ya. Kenapa kita bahas di mimbar cahaya ini? Supaya menjadi di saat orang mengetik bagaimana hukumnya sholat tarawih, Radio Sosial muncul YouTube-nya. Nah, itu juga itu satu. Yang kedua, untuk memberikan penjelasan yang lebih lagi
Jumat, khususnya di mimbar Cahaya Incari pada saya meninggal suatu saat. Saya mengkaji hal-hal seperti ini. Walau sebenarnya saya tidak mau. Kenapa? Masih banyak hal yang lain kita buat. Mending anak-anak muda itu kita doktrin buat kapal pesiar, buat kapal selam. Kenapa didoktrin untuk memusuhi orang-orang yang kufur? Kenapa didoktrin memusuhi orang-orang yang salat 20 rakaat? Kenapa didoktrin orang-orang seperti itu yang pribadi saya sangat menyayangkan. Kami ini adalah murid-murid ulama. Sudah banyak ulama Muslim Selatan ini di Indonesia ini yang sudah menyebarkan. Makanya kemarin kan kita itu video di sosial ini hanya di Indonesia ulama dibid'ahkan, dan itu viral. Olehnya itu, sahabat para pecinta sang ilahi Robi, mendengar radio sosial di mana saja berada, yang kita lakukan sholat tarawih 20 rakaat itu tidak salah. Dan orang yang mengerjakan 8 rakaat juga tidak salah. Yang disalahkan. Nah, itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan minggu berikutnya, pertemuan berikutnya kita bahas beberapa lagi masalah-masalah seperti itu. Ada masalah, sebenarnya masalah ini pribadi saya tidak mau bahas. Cuman kalau kita buka di sosmed itu, buka di handphone itu, ternyata masih hal-hal seperti itu dibahas. Saya bilang tidak ada pembahasan lain. Makanya ini yang saya katakan, teman-teman yang mengatakan dirinya salaf ini, kalau kita mau contoh betul-betul kehidupan salaf, tidak seperti itu. Salaf itu memberikan pencerahan, bukan memusuhi, bukan mendoktrin orang untuk membenci yang bukan sealirannya. Coba kita lihat, kalau ada ceramah di masjid, bukan anggotanya keluar itu. Makan dia mesu, makanya tadi anggotanya karena didoktrin memang. Ini kan yang kita sayangkan. Tapi kalau golongan nama itu buat ceramah, itu udah mariolo, dia semakin napaha gaji dia kan. Tapi kalau misalnya bukan anggotanya yang ceramah, keluar itu. Keluar, nafas assalamualaikum ini. Nah, ini yang kita sayangkan sekali. Para pecinta sang ilahi Rabbi, semoga bermanfaat. Allahumma fikil aqwal tarik, wabillahi kita wasada. Innallahi musta'amal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpatisan sosial kaum muslimin dan muslimat, demikian akhir dari kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dalam mimbar Cahaya An-Nur, yakni kajian sore yang telah disampaikan tadi oleh Ustadz Haji Bunyamin Yapit LCMH. Beliau adalah CEO daripada PT An-Nur Ma'arif Tour and Travel, dan juga beliau adalah pengurus wilayah NU Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga pengurus ICAT atau Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Ya, terima kasih atas kajiannya di sore hari ini yang telah membahas, ya, tadi di awal acara saya sempat mengatakan bahwa beliau akan membahas tokoh-tokoh muslim. Ya, tapi ternyata untuk bahasannya kali ini di luar daripada itu, ya, tapi telah memberikan kepada kita gambaran-gambaran tentang apa yang menjadi perselisihan di kalangan umat, dan semoga saja itu tidak menjadi sesuatu hal yang mengurangi iman kita, mengurangi kualitas iman kita, akan tetapi jadikan perbedaan itu sebuah rahmat. Ya, baik simpatisan sosial, sangat luar biasa sekali pencerahannya untuk kesempatan sore hari ini, khususnya tadi yang banyak dibahas tentang salat tarawih yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini sebagai salah satu ibadah. Ya, semoga saja di akhir-akhir Ramadan ini kita semakin meningkatkan kualitas iman kita, lebih memperbanyak lagi amalan-imalan di bulan suci Ramadan ini, dan terlebih lagi jangan sia-siakan waktu di akhir-akhir Ramadan hari ini. Baik simpatisan sosial, nantikan program siaran kami selanjutnya sambil menunggu waktu berbuka puasa ini di Dialog Ramadan bersama dengan Ustadz Kiai Haji M. Tahir Syarkawi. Beliau adalah pimpinan sekaligus juga pendiri dari Pondok Pesantren Darul Ulum At-Tahiriyah Paladang, Desa Malongi-Longi, Kecamatan Ladesa, Kabupaten Pindrang. Saya Katrina Baharudin undur diri, pamit sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kaum muslimin dan muslimat. Menjelang waktu berbuka puasa